tanah Jawa itu mulai dikenal orang itu memang sebagai tanah yang sangat angker. Jadi binatang itu pada saat mau digembalakan ke sini dia kabur. Nggak mau, dia lari ke tempat jauh gitu. Anak-anak kecil juga suka melihat binatang buas lari ke sini hilang seperti itu. Terus pada saat ini juga dibuka lahan, pada saat dibajak atau disingkal, dulu kan pakai sapi, pakai kebo, mau ngelanggar sini juga kabur, nggak mau. Oke guys, di momen kali ini, di video kali ini saya berada di dalam hutan Alas Purwo, di mana lokasi yang akan saya kunjungi kali ini merupakan sebuah makam, salah satu dari 3 tumbal tanah Jawa ya. Makam ini bernama makam Mbah Dowo guys. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat alas hutan jati guys, yang sangat luas dan sangat angker ya teman-teman. Oke, nah untuk menuju ke makamnya melalui jalan yang sudah diselimuti oleh daun-daun kering ini guys. Oke, langsung saja ya kita sowan ke sana. Ya mudah-mudahan ada juru kunci terkait dengan makam tersebut ya teman-teman. Jadi area makam ini terletak di Dusun Kutorejo, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi. Ya memang dekat dengan Alas Purwo ya teman-teman, jadi sudah termasuk Alas Purwonya. Dan makam ini dikenal sebagai Eyang Suryo Bojonegoro alias Mbah Dowo ya teman-teman. Dan asal usul makam tersebut merupakan makam simbolis, bukan jenazah manusia. Dan makam ini diyakini sebagai tempat ditanamnya tombak pusaka. Pusaka tersebut bagian dari 3 tumbal tanah Jawa yang berfungsi menyerap aura gelap akibat ilmu calon arang pada masa Raja Airlangga ya teman-teman. Jadi tombak tersebut dibuat dan dibagi menjadi 3 bagian dan ditanam di 3 lokasi ya. Yang pertama itu Alas Purwo di sini, ini ujung tombaknya, dan yang kedua di Gunung Tidar, itu tengahnya ya, dan yang di ujung kulon itu pucuknya. Jadi fungsi pusaka tersebut diyakini untuk menjaga keseimbangan dan menghilangkan aura negatif di tanah Jawa ya guys. Jadi beberapa hari ini saya tuh berada di ujung timur Pulau Jawa ya. Kemarin dari Alas Baluran saya eksplor di sana, yang merupakan padang savana luas di area Jawa, Pulau Jawa di ujung timurnya. Dan sekarang berada di Alas Purwo ya teman-teman. Nanti saya sertakan video di sini buat teman-teman yang belum menonton Alas Baruan ya. Saya ekspor di sana guys. Oke. Nah itu dia teman-teman. Jadi saya jalan dulu pembukaan videonya biar teman-teman tahu bahwa makam tersebut terletak memang di tengah hutan. Ya mudah-mudahan ketemu dengan Bapak pengelola lokasi atau juru kunci di sini lah. Nanti kita bisa tanya-tanya komplit detail mengenai makam tersebut ya. Oke. Ini dia guys. Sudah dibuatkan khusus pagar, di dalamnya terdapat makam. Jadi makam ini itu panjang ya, kurang lebih 7 meter panjangnya. Seperti ini ya, ini pusaka teman-teman, dan pusaka tersebut dimakamkan
dan diyakini sebagai tumbal tanah Jawa ya, karena memang tanah Jawa dulu terkenal keangkerannya ya. Maka dari itu ditancapkanlah tumbal tombak, berupa tombak sebagai tumbalnya ya. Oke, keren. Sebelahnya ada, oh ini ada ini loh, ini apa ini? Oh ini anu ya, biasa sembahannya di sini ya. Jadi kalau orang dulu itu sebelum adanya berbagai agama masuk ya, di Jawa khususnya, itu keyakinan mereka itu kapitayan guys. Jadi kapitayan ini suatu keyakinan yang mirip dengan agama Islam. Jadi pernah lihat ya gambar, lukisan ataupun foto ataupun patung Mbah Semar itu biasanya gini guys, ada gininya ya. Ini mirip dengan Islam. Oke, kita gas langsung masuk deh ke dalam. Oke, jadi lokasinya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada ruang istirahat ya teman-teman. Dan di dalam lagi itu ada kamar mandi. Oh, itu ramai banget. Ini dia guys. Wow. Dan ya, masih ada tamu. Habis gini tanya-tanya ya teman-teman. Oke. Dengan siapa saya bicara? Ini dengan Bapak Ponirin. Panggilannya? Pak Bahrin. Bahrin. Iya. Sudah berapa lama di sini? Di sini sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Asli juru kunci sini atau bukan? Saya ini dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tuh, untuk Mbah Dowo ini juru kunci atau juru peliharanya sementara diserahkan kepada masyarakat, jadi untuk dikelola bersama. Nah, masyarakat terdekat sini, Desa Kutorjo dan sesama anggota yang di Mbah Dowo sini mempercayakan saya sebagai orang yang di depan. Orang yang di depan. Ya, untuk ngurusi segala sesuatu yang ada di sini. Begitu ya. Tapi dulu memang ada juru kuncinya dulu. Dulu ada namanya Mbah Rusiono, orang Kutorjo, orangnya sudah tua, kesehatannya nggak mendukung. Nah, ditambah lagi dari dinas itu memang divakumkan dulu mengenai juru kuncinya sini. Nah, oleh karena itu Mbah Rusiono juga tidak sanggup lagi datang ke sini. Oh gitu ya, seperti itu. Oke. Sebelumnya dulu juga ada juru kuncinya. Namanya Mbah Mukarab, orang dari Kedung Asri. Nah, berikutnya Mbah Rusiono itu. Terus dengan ini saya hanya penjaga aja di sini, tapi yang merangkap apa-apalah gitu. Oke, siap. Ini saya mau tanya tentang sejarah dari makam Mbah Dowo ini. Kan mitosnya kan memang di sini kan makam pusaka ya, tombak pusaka. Betul. Yang ditumbalkan untuk ya tiga tumbal tanah Jawa kan. Yang pertama kan di Alas Purwo, yang di tengahnya kan di Gunung Tiga, dan yang terakhirnya di Ujung Kulon itu. Iya betul itu. Betul. Ya, monggo dengan ceritakan mungkin sedetail-detailnya tapi singkat aja. Iya. Sejarahnya Mbah Dowo ini kan tidak ada yang secara tertulis seperti prasasti, lontar dan lain-lain, itu nggak ada. Jadi sumber sejarah daripada Mbah Dowo sendiri ini ada dua. Satu adalah pituturi orang tua, oleh orang Jawa bilang itu pituturi sesepuh gitu. Yang kedua itu adalah pengalaman pribadi. Ya, menurut pituturi tiang sepuh niku, itu adalah memang tombak Dowo. Tombak Dowo itu tombak panjang. Kenapa dia bisa ada di situ? Lah, itu adalah
sebagai maksud daripada yang dimaksud oleh Empu Baradah zaman dulu di Kerajaan Kauripan kan sedang ada keonaran yang ditimbulkan oleh Nyai Calon Arang. Di situ berkembang namanya Pagebluk, yang namanya wabah, teluh dan lain-lain. Oleh karena itu dihadapilah oleh Empu Baradah ini atas permintaan dari Raja Erlangga. Setelah Nyai Calon Arang berhasil dikalahkan, kan sudah mati orangnya, sudah gugur, tetapi aura mistisnya, ilmunya itu masih menyelimuti langit tanah Jawa ini. Oleh karena itu Empu Baradah mempunyai inisiatif ini supaya dipasang tumbal supaya semua energi negatifnya bisa terserap dan lerem gitu. Makanya Mbah Do ini sebetulnya yang paling tepat itu disebutnya adalah palereman. Supaya energi-energi negatif yang dulunya menyelimuti tanah Pulau Jawa ini bisa diredam seperti itu. Oleh karena itu sama Empu Baradah dipasang tombak Dawa alias tombak panjang itu sendiri, atau Mbah Dawa bahasa Jawanya kan seperti itu. Nah, ini memang satu tombak itu dipotong menjadi 3. Satu memang di sini sebagai lancipnya, ujungnya, tengahnya ada di Gunung Tidar, dan pangkalnya itu ada gagangnya ada di Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Sang Hyang Sirah. Ya seperti sejarah singkatnya seperti itu ya. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Berhubung Jawa dulu ini kan diburu oleh energi negatif ya. Ya. Nah, apakah dulu tanah Jawa di situ angker? Tanah Jawa itu mulai dikenal orang itu memang sebagai tanah yang sangat angker. Itu mungkin ada beberapa sebab tertentu, tapi keangkeran tanah Jawa ini memang sesuai pergerakan zaman dan silih bergantinya waktu. Namanya itu yang namanya siklus ya. Jadi dunia ini termasuk tanah Jawa ini mengalami siklus-siklus tertentu. Kemungkinan angkernya tanah Jawa yang asli angkernya itu siklusnya sudah berakhir dengan datangnya kalau dalam sejarah para Wali Songo dulu. Karena apa? Si pembuat angker itu sendiri itu sudah adalah makhluk-makhluk atau orang-orang yang sudah memahami siklus. Kalau siklusnya sudah mau berakhir, dia tanpa kedatangan Wali Songo atau kedatangan Wali Songo itu tidak membedakan, dia memang harus undur diri untuk melihat siklus berikutnya. Sama seperti kita. Kalau kita umur 9 tahun beranjak kepada remaja, kita rela atau tidak rela, dijajah atau tidak dijajah, disuruh atau tidak disuruh, kita akan masuki dunia remaja dengan merelakan dunia anak-anak yang dulu. Seperti itu. Jadi siklusnya seperti itu. Siklusnya seperti itu. Dan siklus itu akan berlanjut terus. Mungkin sekarang siklus yang modern seperti ini. Ini suatu saat juga akan mengalami pergantian siklus lagi. Entah itu lebih modern lagi, entah itu itu yang belum kita pahami. Tapi yang jelas orang harus selalu rela meninggalkan siklus yang sudah waktunya berganti. Nah, kesadaran seperti ini dipahami oleh orang-orang yang dulu membuat tanah Jawa ini angker. Nah, mereka sebetulnya masih diem aja. Mereka tidak musnah, masih diem, masih melihat aja gitu loh. Nah, sebagai kekuatan yang masih diam. Nah, mungkin itu suatu saat kalau siklusnya sudah mereka alami lagi ya bisa muncul lagi dan berganti bentuk yang seperti apa ya saya kurang bisa menjelaskan gitu. Nah, seperti itu. Jadi dengan berkembangnya modern ini tuh tanah Jawa tuh semakin lama semakin kesakralannya semakin berkurang ya. Ya mungkin siklusnya masih mengalami hal seperti itu. Kan sakral atau tidak sakral itu nanti kepada pelaku-pelaku kesakralan itu sendiri. Sebuah tempat itu dianggap sakral oleh pelaku-pelakunya, tapi oleh orang lain yang beda pahamnya mungkin tidak sakral sama sekali. Kan seperti itu. Seperti Alas Purwo. Kalau orang Jawa yang masih yakin dengan Alas Purwo itu kan yang menganggap Alas Purwo angker, sakral dan lain-lain. Tapi untuk bule-bule yang main selancar kan beda banget gitu loh. Nah, oleh karena itu nanti yang menentukan tuh fakta. Kalau memang dia angker ya tunjukkan keangkerannya. Karena para pembuat keangkeran itu memang sekarang ini sudah berganti siklus ya kita harus maklum. Nah, kenangan mengenai keangkeran itu mungkin masih dipegang oleh sebagian masyarakat Pulau Jawa, gitu loh. Nah, walaupun dia sendiri sudah tidak bisa membuktikan, hanya sekali-sekali saja terjadi keangkeran kan seperti itu. Saya kira seperti itu. Awal ditemukan itu gimana? Tahun berapa ini? Kalau Mbah Dawa ini sendiri itu awal ditemukan sekitar tahun 1947. Oleh siapa? Itu justru penemunya itu anak-anak gembala. Kalau dirunut sejarahnya, anak-anak gembala kan gini. Tahun 47 itu ada ontran-ontran tuh rumor gitu. Jadi tanah Kutorejo ini nanti bakal dibagi untuk masyarakat gitu. Oleh karena itu, masyarakat dari luar daerah Banyuwangi banyak berdatangan ke sini untuk membuat gubuk
berharap nanti suatu saat pada saat benar dibagi dia dapat bagian gitu loh. Nah, mereka pendatang-pendatang ini dari Blitar, dari Jogja, Solo dan lain-lain, makanya Kutorjo ini orangnya campur. Banyakan dari Jogja, dari Solo, dari Pendatang Blitar. ya? Iya, pendatang. Nah, mereka kan semua punya ternak gembala untuk membantu perekonomian. Lah, anak-anak mereka itu sama sore-sore ngembala di daerah-daerah sini ini kan dekat 500 meter aja. Iya. Nah, anak-anak kecil itulah yang pertama kali melihat keanehan-keanehan yang di sini. Oh. Jadi binatang itu pada saat mau digembalakan ke sini dia kabur. Nggak mau, dia lari ke tempat jauh gitu. Anak-anak kecil juga suka melihat binatang buas lari ke sini hilang seperti itu. Terus pada saat ini juga dibuka lahan, dulu kan lahan perhutani sering dibuka kalau memang sudah jatinya sudah tua ya kan. Pada saat dibajak atau disingkal, dulu kan pakai sapi, pakai kebu, mau ngelanggar sini juga kabur, nggak mau. Akhirnya orang-orang yang mengerti tentang spiritual, mereka pada bersemedi di tempat ini. Barulah muncul namanya Mbah Dowo atau yang Suryo Bojonegoro itu. Sebenarnya kan seperti itu. Mengenai itu ditanam oleh siapa, eranya kapan dan lain-lain itu adalah petunjuk pribadi. Seperti kayak saya ini dapat petunjuk, oh ini eranya Erlangga, oh ini ada kaitannya dengan Nyai Calon. Itu berikutnya, orang-orang berikutnya. Kalau dulu hanya berhenti di Suryo Bojonegoro alias Mbah Dowo gitu aja. Gitu ya. Dan banyak orang penasaran, Suryo Bojonegoro itu apakah orang Bojonegoro? Apakah namanya memang tombak ini Suryo Bojonegoro? Bukan. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, Suryo Bojonegoro itu adalah kata sandi yang dipilih oleh Empu Barada untuk sebagai gerakan membersihkan kegelapan yang ada di Pulau Jawa ini. Jadi Suryo itu penerang, Bojo itu dipersembahkan atau ditumbalkan, negara memang untuk negara. Jadi siapa yang terlibat di sini itu namanya berganti menjadi Suryo Bojonegoro. Seperti itu, karena itu sandi perjuangan. Kayak dulu Pak Harto waktu di film Janur Kuning gitu kan, itu sandi perjuangan waktu itu. Ketemu siapapun ya harus meneriakkan Janur Kuning. Makanya orang ketemu di sini siapapun dia harus menyebut Mbah Dowo atau Suryo Bojonegoro karena itu sandinya gitu. Sandinya itu. Kalau enggak dia enggak akan tembus gitu. Oh, gitu. Nah, coba di sini nyebut Sunan Giri gitu. Atau di sini nyebut nama saya. Ya enggak bisa orang sandinya Suryo Bojonegoro atau Mbah Dowo kan kayak gitu. Nggih. Jadi bukan nama orangnya tapi nama sandinya. Nama sandinya. Seperti itu saya kira. Kalau orang-orang yang kesini itu biasanya hari apa? Terus tujuannya mereka untuk ya kalau hari itu ada hari sepi dan hari santai atau hari biasa dengan hari-hari rame. Kalau hari rame itu biasanya itu jatuhnya itu di malam Jumat Legi atau di malam Selasa Kliwon seperti itu. Selain itu hari-hari itu ya hari-hari biasa, bisa rame, bisa sepi tergantung pengunjung-pengunjung yang kebetulan menargetkan datang ke sini. Seperti rombongan dari mana, ada rombongan dari Malang, dari Lumajang atau dari Jember gitu kan, itu yang membuat rame. Tapi hari yang pasti lumayan rame itu malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi ya. Ya kalau bulan ya sepakat sudah bulan Suro seperti kemarin itu kan. Nah, seperti itu. Ya. Karomahnya apa Pak? Kalau di sini itu sesuai dengan apanya masing-masing. Orang di sini tuh saya enggak di kolom buku ini enggak saya kasih kolom untuk tujuan kedatangan karena itu privasi kan. Tapi dari beberapa orang yang sempat ngobrol-ngobrol dekat dengan saya itu ternyata selama saya di sini 8 tahun itu tujuan itu beraneka ragam. Ada yang istrinya lari supaya cepat kembali, ada yang belum punya jodoh supaya cepat dapat jodoh, ada yang kena banyak hutang supaya bisa ada jalan keluar untuk melunasinya, ada orang mau pergi ke luar negeri, dia pengen segera berangkat, ada di sana majikannya kejam atau majikannya kurang sip gitu, pengen supaya disayangi majikan gitu ya. Jadi gimana ya? Ada juga beberapa orang yang konyol mencari togel gitu, ada gitu. Bermacam-macam ya. Bermacam-macam dan tidak menjamin semuanya sukses. Kalau menjamin semua sukses bisa digaransikan. Tetapi itu bisa dilihat dari pergerakan Mbah Dowo sendiri. Kalau makin hari tetap dikunjungi orang dan grafiknya itu naik, berarti
mungkin berapa persen pasti berhasil. Pasti berhasil. Dan saya beberapa kenalan juga ada yang berhasil yang saya secara pribadi loh ya. Salah satu contohnya ini juga Mas ini juga ada dulu pernah mengalami kesulitan tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa lepas kan gitu. Yang lain-lain juga nggak bisa saya sebutkan karena orangnya pas kebetulan nggak ada di sini gitu. Nah seperti itu. Oke. Mengenai tujuan. Oke. Ya terakhir Pak, ini mungkin ada pesan dan kesan terakhir buat teman-teman semua yang mungkin di zaman sekarang ini lupa akan sejarah bangsanya sendiri, sehingga khususnya kita hidup di tanah Jawa lali Jawa nih. Ya. Sekarang begini, untuk semua halayak masyarakat itu kalau saya punya pesan ya. Kalau orang Jawa sekarang itu boleh mengikuti namanya dunia modern seperti sekarang ini. Itu nggak bisa diingkari, tetapi jati diri kita sebagai orang Jawa yang sesungguhnya itu juga tidak boleh dilupakan. Karena ini hanya siklus kehidupan saja. Nanti pada saat siklusnya udah berubah, apapun itu harus ditinggal demi siklus berikutnya. Oleh karena itu kita jati diri sebagai orang Jawa harus tetap berpegang teguh, berperilaku sebagai orang Jawa. Orang Jawa itu bisa hidup di zaman modern, bisa hidup di zaman kuno, bisa hidup di zaman prasejarah, dan seterusnya tetap menjadi sebagai seorang Jawa. Jadi makam tersebut merupakan makam pusaka yang ditumbalkan untuk menumbalkan tanah Jawa karena keanggarannya zaman dulu. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.